Saudara, Berantas Korupsi kembali menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktik korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi pekan ini mengangkat topik mahar politik pilkada serentak. Pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah serentak semestinya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat. Pilkada serentak semestinya bukan hanya milik calon kepala daerah yang paling royal menghamburkan uang. Pilkada serentak bukan milik calon kepala daerah yang membeli suara para pendukung maupun pemilihnya. Kekuasaan dan jabatan nyaris tidak ada yang diperoleh dengan gratis atau cuma-cuma. Uang untuk membeli kekuasaan dan jabatan atau kekuasaan dan jabatan untuk mengeruk uang, hasilnya sama saja. Selagi kekuasaan dan jabatan selalu menggunakan uang, maka tidak ada yang tersisa untuk kebijakan bagi rakyat. Rakyat hanya berkuasa dan selalu dibutuhkan untuk mendulang suara saat pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Entah siapa yang salah, meski berulang kali menjadi korban ingkar janji-janji memabukkan kampanye politik, rakyat atau masyarakat tak jua jerah. Tak sedikit masyarakat yang tergiur menjual suara mereka dengan selembar uang, tanpa memperhitungkan siasat licik money politik atau politik uang. Perhelatan akbar pilkada serentak sesungguhnya digelar untuk tujuan mulia dengan membuat aturan main sebaik mungkin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah telah direvisi Dewan Perwakilan Rakyat agar banyak efisiensi dan banyak pintu pengawasan untuk menjamin gelaran pilkada lebih berkualitas. Di antara 9 poin revisi yang disepakati pemerintah dengan DPR, sedikitnya ada 2 hal baru dalam mekanisme pilkada yang baru. Pertama, waktu pelaksanaan yang serentak di seluruh Indonesia. Kedua, tidak ada ambang batas kemenangan. Artinya, pasangan calon peraih suara terbanyak otomatis menjadi pemenang. Tidak ada lagi putaran kedua yang menghabiskan tenaga dan waktu. Sayangnya, masih ada poin penting pilkada yang amat sulit direvisi, yaitu politik dinasti. Padahal, pelarangan politik dinasti yang membatasi kontinuitas keluarga dalam menduduki jabatan kepala daerah bisa mencegah nepotisme dalam pemerintahan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memang berkomitmen mengawasi dana kampanye setiap calon kepala daerah. Namun, dengan ratusan gelaran pilkada di seluruh Indonesia, kemampuan Bawaslu untuk mengawasi mungkin tak bisa maksimal. Bukan rahasia lagi, banyak calon kepala daerah incumbent atau petahana yang memanfaatkan dana pemerintah untuk kampanye terselubung. Yang paling mencemaskan dari pilkada serentak adalah mahar politik. Jika para calon kepala daerah memberi upeti ke partai politik atau bahkan memborong partai politik, jangan harap bisa terpilih pemimpin bersih. Pilkada serentak semestinya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat. Pilkada serentak bukan hanya milik calon kepala daerah yang paling royal menghamburkan uang. Pilkada serentak bukan milik kepala daerah yang membeli suara pendukungnya. Politik uang dalam pilkada adalah kejahatan yang luar biasa. Berantas Korupsi akan segera kembali untuk Anda.